Perlu kalian ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat itu bentuknya bermacam-macam. Di sini kalian bisa perhatikan ada beberapa gambar grafik fungsi kuadrat. Ada 4 ya, ada yang warna merah, hijau, ungu, serta biru. Nah, kalau kalian lihat, di gambar grafik fungsi kuadrat ini ada yang memotong sumbu X, ya kan? Ada juga yang memotong sumbu Y. Ada juga yang tidak memotong sama sekali di sumbu X, ya. Ada juga yang terbuka ke atas, serta terbuka ke bawah, seperti ini. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui suatu grafik itu bentuknya memotong atau menyinggung? Atau dia tidak menyinggung maupun juga memotong, itu bisa kita lihat dari A, B, serta C dari persamaannya. Nah, gambar-gambar ini itu punya persamaan. Kalian lihat di bagian kiri ada 4 persamaan. Yang berwarna ungu persamaannya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Sementara yang berwarna merah ini adalah persamaannya. Yang hijau persamaannya adalah x kuadrat plus 1. Y sama dengan negatif x kuadrat dikurang 1 adalah yang berwarna biru. Nah, kalau kalian lihat juga, di sini sudah ada tersedia tabel, kalian tidak perlu menghafal ini, hanya saja kalian perlu paham konsepnya. Nah, kemarin di video sebelumnya, kalian telah tahu bahwa cara mengetahui suatu grafik itu terbuka ke atas atau juga terbuka ke bawah, kita bisa lihat dari A-nya. A merupakan koefisien X kuadrat. Nah, kamu lihat dari yang berwarna ungu, hijau, dan merah, ini sama-sama terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya adalah positif, ya. A-nya adalah positif 1. Di depan X kuadrat ini adalah positif 1. Sementara grafik yang berwarna biru, ini parabolanya terbuka ke bawah. Karena A-nya bernilai negatif 1. Ya. Nah, tadi kita melihat dari A. Nah, apakah B dan C juga mempengaruhi gambar? Ya, kalau kalian lihat di sini, perhatikan di grafik fungsi yang berwarna ungu, persamaannya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Sementara yang merah, x kuadrat dikurang 6x plus 8. Apa bedanya? Ini hanya dibedakan oleh tanda di depan koefisien X-nya, ya. Kalau yang ungu positif 6, B-nya, ya. Sementara yang warna merah grafiknya B-nya adalah negatif 6. Nah, perlu kalian ingat dan kalian catat bahwa jika A dan B itu tandanya sama, maka grafiknya apa? Grafiknya memiliki titik puncak di sebelah kiri. Ingat ya, kalau tandanya sama, A maupun B-nya, itu maka titik puncaknya di sebelah kiri. Di tabel di sini sudah kelihatan ya, A dan B jika sama-sama positif, kayak gini, A-nya positif, B-nya juga positif. Maka titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, sementara jika A dan B-nya berlawanan tanda atau tidak sama, seperti yang ada di persamaan grafik berwarna merah, ini A-nya positif, B-nya negatif. Tidak sama, tidak kompak. Kalau tidak sama atau tidak kompak, maka titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, titik puncak berada di kanan dari sumbu Y. Nah, begitu kira-kira. Sementara kalau C, C itu apa sih hubungannya? Nah, kalau C ini hubungannya dengan sumbu Y. Kalau C-nya positif, maka grafiknya memotong sumbu Y positif. Ini memotong sumbu Y positif ya. Kalau kalian perhatikan gambar grafik yang berwarna merah dan ungu, dia berpotongan di sumbu Y positif. Karena C-nya positif 8. Gitu. Sementara kalau kalian lihat, yang berwarna biru, C-nya berapa? Negatif 1. Kalau C-nya negatif, maka grafiknya memotong sumbu Y negatif. Ya, benar kan? Dia memotong sumbu Y negatif. Nah, kalau itu tadi sudah kalian dengar penjelasan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dilihat dari nilai A, B, serta C-nya. Nah, ada satu lagi nih.
kita bisa tahu gambar grafik itu memotong atau menyinggung atau tidak keduanya itu berdasarkan diskriminannya. Masih ingat diskriminannya? Diskriminan itu adalah suatu nilai yang bisa kalian hitung dari rumus B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kalau hasilnya positif, maka grafiknya memotong sumbu X seperti ini. Yuk, kita buktikan. Oke, kita akan cek kebenaran dari apa yang tadi disampaikan dalam tabel. Kita akan coba membayangkan atau mengira-ngira ya. Tadi kita akan pilih salah satu persamaan, yaitu yang berwarna ungu. Persamaannya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Kita akan coba mengira-ngira gambarnya itu gimana sih? Memotong atau menyinggung atau tidak keduanya? Tidak menyinggung juga tidak memotong. Nah, kita cek dari diskriminannya. D itu kemarin adalah BC. B-nya adalah 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 1 ya. A-nya 1 positif ya dikali C 8. Ini adalah positif. D-nya adalah positif 4. 4 lebih dari 0. Ternyata diskriminannya adalah bilangan yang lebih dari 0. Berarti kalau D lebih dari 0 tadi syaratnya adalah memotong sumbu X. Ya, benar ya? Nah, jadi kalau menyinggung, itu diskriminannya sama dengan 0. Jadi kalian bisa nih mengira-ngira tanpa harus menggambar. Kalau misalkan dapat suatu persamaan, kita akan bisa membayangkan, oh gambarnya ini menyinggung atau memotong ya, atau tidak keduanya, seperti gambar yang ini. Tuh, yang melayang nih. Melayang itu maksudnya tidak kedua-duanya ya. Kalau menyinggung itu artinya memotong di satu titik saja. Nanti kita akan coba latihan persamaan seperti apa sih yang menyinggung. Nah, gitu. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami apa sih yang bisa kalian dapat dari apa yang disampaikan. Ternyata kita bisa loh mengira-ngira gambar tanpa harus membuat dulu dengan langkah-langkah yang detail. Cukup membayangkannya aja. Kalau persamaannya x kuadrat plus 1, A-nya kan positif nih, berarti parabolanya terbuka ke atas. Terus B-nya ada nggak? Terus C-nya kalau positif, tadi apa? Memotong sumbu Y ini, sumbu Y yang bagian positif. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicatat apa yang sudah didengarkan ya. Kalau biasanya kalian diminta untuk membuat sebuah grafik fungsi kuadrat dari persamaan tertentu, kali ini dibalik. Sudah ada gambar grafik fungsi kuadratnya, tapi kita nggak tahu nih persamaannya itu apa. Nah, gimana sih cara menemukan persamaannya? Di sini kita ada titik-titik yang bisa membantu untuk menemukan bagaimana bentuk persamaan dari fungsi kuadrat ini. Yang pertama, kalian lihat gambar grafik ini, dia memotong sumbu X di dua titik. Yang pertama titik 1,0 dan negatif 3,0. Kita bisa beri tanda ini X1, ya, X1,0. Di sebelah sini adalah X2,0. Lalu, yang satu lagi, ini titik bantu yang memotong sumbu Y. Kita beri tanda X, Y saja. Supaya beda ya. Nah, kalau kalian lihat, dari gambar ini, itu sebenarnya sudah ada bayangan. Kenapa? Grafik fungsi kuadrat ini itu terbuka ke bawah. Masih ingat dong yang tadi, kalau grafik terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Iya kan? Dan lagi, titik puncaknya itu berada di sini, berada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau berada di kiri dari sumbu Y, maka A dan B apa? A dan B tandanya sama, ya. Kalau A-nya itu kurang dari 0, otomatis B-nya kurang dari 0. Ini itu benar nggak sih? Mari kita buktikan setelah ini ya. Nah, kalau sudah kita paham di mana letak posisi titik potong dan titik bantu, maka kalian perlu gunakan formula berikut. Bila diketahui dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lainnya, maka kamu gunakan formula berikut ini. Fx sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 dikali dalam kurung X dikurang X2. Dalam hal ini, X1-nya tadi kita sepakat X1-nya adalah 1. X2-nya adalah negatif 3. Kalau dibalik misalkan ini X2, ini X1, it's okay, tidak masalah. Dan ada titik bantu lain yaitu 0,3. Jadi, untuk soal-soal seperti tadi yang ada titik potongnya terhadap sumbu X, maka gunakanlah formula yang ini. Semoga kalian bisa ingat dan paham ya.
Masih ingat dong, fx itu sama aja dengan y, ya nggak? Fx itu sama aja artinya dengan y. Dalam hal ini kita itu sudah punya bayangan bahwa A-nya itu negatif, tapi nggak tahu A-nya itu berapa angkanya. Nah, itulah tugas pertama kalian ya, menemukan nilai A-nya itu berapa. Oke, kita langsung saja buat di sini Y sama dengan A, buka kurung X dikurang X1. X1-nya tadi sepakat 1 ya. Kemudian X dikurang negatif 3. Seperti ini. Lantas, Y dan X-nya apa? Y dan X ini digantikan oleh titik bantu yang lain pada gambar. Dalam hal ini, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 3. Maka ini kita ganti sama dengan 3, A, buka kurung, 0 dikurang 1, 0, ini plus jadinya ya, min kali min, plus. Tuh, seperti ini. Maka, 3 sama dengan A dikali negatif 1 dikali 3. 3 sama dengan negatif 3A. Jadi A-nya berapa nih? A adalah 3 dibagi negatif 3. A sama dengan negatif 1. Gimana? Bener kan? A-nya negatif 1. Kalau sudah ketemu A nih, gampang. Satu step lagi. Kita tinggal kembalikan ke formula awal. Fx sama dengan A. A-nya udah ketemu nih. Kita gantikan sekarang dengan negatif 1. Buka kurung X dikurang 1. Buka kurung X, ya, plus 3. Udah tahu plus tadi dapatnya dari min kali min ya. Oke, kita langsung kalikan ke dalam. Negatif 1 dikali X adalah negatif X. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Nah, tinggal dikali dengan yang di belakang. Saya yakin kalian insya Allah bisa semua melakukan perkalian ini. Kalau sudah, ini kalikan seperti biasa. Sudah masuk step akhir. Jadi, fungsi sama dengan ini kali ini negatif X kuadrat. Ini ke sini ya. Tuh. Negatif X dikali positif 3 adalah negatif 3X. 1 dikali X adalah plus X. 1 dikali 3 adalah plus 3. Sehingga hasilnya min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, gimana? Ini udah beres nih. Paham kan? Dan tidak terlalu sulit asal kalian paham alurnya. Nah, tuh A-nya negatif 1, B-nya negatif 2. Tandanya sama. Tandanya sama-sama negatif. Dan titik puncaknya berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Benar ya apa yang dikatakan pada bagian dari video ini ya, yang di tabel tadi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan jangan lupa untuk dicatat. Kita masuk ke contoh berikutnya selain contoh soal yang begini. Kita gunakan contoh yang lain jika grafik fungsi kuadratnya seperti ini, gimana menemukan persamaannya. Nah, kalau tadi grafik sebelum ini itu memotong sumbu X, kalau ini dia tidak memotong sumbu X ya, tapi kelihatan di sini memotong sumbu Y di posisi 0, negatif 6. 0, negatif 6. Dan titik puncaknya berada di 1, negatif 5. Hanya ada dua titik yang bisa menjadi bantuan buat kita menemukan persamaan grafik fungsi kuadratnya. Kalau kalian lihat gambar ini, itu dia parabolanya terbuka ke bawah. Kalian bisa tahu langsung A-nya berarti kurang dari 0, ya kan? Dan titik puncaknya ini ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Otomatis, kalau titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y, berarti A dan B tandanya berlawanan. Kita akan buktikan kebenaran ini. Benar nggak ya kira-kira? Nah, kita beri tanda dulu deh, ini X puncak ya. Lebih enak melihatnya X puncak, ini Y puncak, biar nggak ketukar. Nah, ini cukup diberi X, ini Y. Dah, gitu aja. Nah, untuk formula dari fungsi kuadrat yang hanya diketahui dua titik saja seperti ini, gunakanlah persamaan berikut. Apabila diketahui titik puncak grafik aja dan satu titik bantu, maka gunakan fx sama dengan A dikali X dikurang X puncak dikuadratkan, baru ditambah Y puncak. Nah, ini contoh soalnya. Kalau contoh soal yang ini itu tidak sama dengan yang tadi, yang ada gambarnya ya. Kita nggak pakai ini, kita tidak menyelesaikan soal ini hanya contoh aja. Kalau misalkan ada soal yang kayak begini, ada titik puncak,
dan satu titik bantu aja, maka gunakanlah formula berikut ini. Nah, kita akan coba selesaikan dari gambar grafik yang telah kita amati barusan. Kurang lebih sama seperti tadi, step pertama kita harus tahu dulu A-nya berapa. Nah, kita kan sudah punya bayangan bahwa nilai A-nya tuh negatif, tapi negatif berapa nggak tahu. Ya, kita lanjutkan fx seperti biasa, kita ganti ini fx sama aja dengan y, A, ya, x dikurang x puncaknya adalah 1, dikuadratkan, lalu y puncaknya adalah negatif 5. Nah, sudah seperti ini kita ganti Y sama X dengan titik bantu yang ada pada grafik. X-nya 0, Y-nya negatif 6. Berarti ini negatif 6 sama dengan A buka kurung 0 dikurang 1 pangkat 2. Plus dikali min, min ya. Langsung aja kita buat. Nah, seperti ini. Min 6 sama dengan A dikali negatif 1 pangkat 2. Berarti min 6 sama dengan min 1 kalau dipangkatin 2 ya 1 ya. 1 dikali A tetap A. Berarti A dikurang 5. Berarti min 6 ditambah 5 sama dengan A. Terus berarti kita bisa langsung tahu A-nya adalah min 6 ditambah 5 adalah negatif 1. Tuh, udah ketemu nih A-nya negatif 1. Sama, tinggal kita ganti, kembalikan ke formula awal. Jadi, kita bisa tuliskan, maka mencari fx-nya itu sama aja dengan A-nya adalah negatif 1, buka kurung, x dikurang 1 pangkat 2, dikurang 5. Ini kenapa kurang? Padahal rumusnya tambah. Tadi kan ada plus, Y puncaknya min. Plus kali min, min 5. Langsung aja saya tulis seperti ini, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Nah, ini seperti biasa, kita pangkatin 2 dulu, baru dikalikan dengan min 1 ya. Jangan min 1-nya dikalikan ke sini. Salah. Yang benar adalah kuadratkan dulu X kurang 1. Yo, berapa tuh hasilnya? Nah, X kurang 1 itu kalau kita pangkatkan 2 berarti kan dikali 2 kali seperti ini. Ini kali biasa, kali pelangi ini ke sini, X kuadrat. Ini kali ini min X, berarti X kuadrat, min X, ya. Ini ke sini juga min X. Terakhir min kali min plus 1. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau ini aja lupa, bagaimana mau paham konsep-konsep yang lain? Nah, ini kan adalah materi dari persamaan kuadrat di semester 1. Oke, ini udah ketemu berarti min 1 buka kurung X kuadrat dikurang 2X plus 1. Lalu dikurang 5. Kalikan ke dalam negatif satunya. Nah, baru dikali ke dalam negatif X kuadrat. Ya, min 1 dikali min 2 adalah positif 2X. Min 1 dikali min 1 adalah min 1 dikurang 5. Jadi fx-nya adalah, nah kita udah hampir selesai nih. Negatif X kuadrat ditambah 2X min 6. Nah, udah deh, kita udah ketemu apa sih persamaan dari grafik yang ini, yang barusan kita perhatikan ya. Nah, ini adalah persamaannya. Negatif X kuadrat plus 2X kurang 6. A-nya min 1, B-nya positif 2. Tuh, tandanya berkebalikan ya. A-nya negatif, B-nya positif. Berarti terbukti benar yang ini. Gimana kira-kira? Paham ya? Saya rasa jika kalian memahami ini, itu nggak akan sulit. Yang sulit itu jika kalian tidak mengikuti alurnya dari awal dan harap teliti saat melakukan proses perhitungannya. Jangan sampai salah tanda karena nanti akan salah di akhirnya. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya. Nanti di grup kita lakukan sharing biar semua paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.